Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, kejahatan jalanan bersenjata api di Jakarta kian meresahkan hingga menelan korban jiwa. Keamanan warga pun kian terusik. Ruang aman di Jakarta terusik dengan aksi kriminalitas bersenjata api. Seorang hansip bernama Atim Suhara meninggal dengan luka tembak saat berupaya menggagalkan pencurian sepeda motor. Korban dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung, Jakarta Timur. Polisi telah menangkap 2 tersangka di lokasi berbeda di Lampung dan Jakarta. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum. 2 karyawan restoran juga jadi sasaran kejahatan. Video amatir warga merekam korban dianiaya 3 pria tak dikenal saat pulang bekerja di Jalan Tebet Barat 9, Jakarta Selatan, Senin malam 11 November. Sejumlah warga yang berada di lokasi tak berani melerai lantaran salah satu pelaku memiliki senjata api. Korban dihadang para pelaku dan dituding menyenggol sepeda motor pelaku. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tebet. Seorang pengacara juga jadi korban pengeroyokan dan penembakan di sebuah lahan kosong di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat 28 Oktober lalu. Korban merupakan pengacara dari ahli waris yang datang ke lahan tersebut. Kejadian bermula saat korban yang datang ke lokasi terlibat adu mulut dengan sekelompok orang. Salah satu pelaku lantas melepaskan tembakan pada korban. Korban mengalami luka tembak di bagian punggung. Kasus penembakan di Jakarta dengan beragam modus kian meresahkan hingga menelan korban jiwa. Dan untuk membahas maraknya kriminalitas bersenjata api, kita akan bahas bersama kriminolog dari Universitas Budi Luhur, ada Bapak Luki Nur Hadianto. Selamat malam Pak Luki. Malam, Mbak Valen. Iya Pak Luki, jadi kenapa kasus kejahatan bersenjata api marak di kota besar? Ya, saya mengkritisi bahwa penggunaan senjata api akhirnya kita bisa gradasir gitu atas dasar 3 aspek. Yang pertama dalam konteks tools atau kemudian instrumentasi keberadaan senjata api ini menjadikan kejahatan itu lebih bersifat absolut lagi. Jadi saat kemudian orang memiliki senjata api, maka mereka berada pada titik superioritas dan kemudian menjadikan ini sebagai bentuk dominasi terhadap korban. Yang kedua adalah secara sosial ini akan menciptakan kondisi fear of crime. Sehingga saat kemudian seseorang dengan atribusi apapun memiliki senjata api, maka mereka akan cenderung memberikan efek takut kepada para korbannya atau bahkan kepada orang-orang berada sekitar. Sehingga dalam konteks ini orang-orang yang kemudian memvideokan atau kemudian orang-orang yang secara naluriah gitu ya melihat itu cenderung untuk tidak berani untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yang kemudian menjadi menarik adalah keberadaan senjata api akhirnya menjadi salah satu bentuk relasi kuasa yang cukup dominan kepada para pelaku dan kemudian kepada para korban. Saat kemudian ini terjadi, pilihannya adalah menyerahkan harta bendanya gitu, atau di sisi lain korban akan lebih mudah untuk menjadi target dari kejahatan yang akhirnya bukan kejahatan utamanya. Misalkan dalam konteks tertentu mereka ingin melakukan curanmor seperti itu ya. Akhirnya orang yang kemudian melihat atau kemudian pihak-pihak yang menjaga keamanan setempat menjadi korban dari tindakan tersebut. Nah, 3 aspek inilah mulai dari tools, mulai dari sosial sampai kemudian menciptakan satu kultural yang tidak memberikan keberimbangan, menjadikan keberadaan senjata api ini salah satu penguat dalam melakukan aktivitas kriminal. Ya, sebenarnya kan untuk kepemilikan senjata api ini kan ada aturannya, dibatasi, punya ketat gitu. Tapi kenapa seolah orang sipil ini bisa gampang punya senjata api itu?
Inilah justru kita sebut sebagai gapping of flow ya. Jadi memang keberadaan senjata api ini akhirnya tidak memiliki kekuatan infrastruktur yang cukup kuat untuk memberikan tindakan yang tegas kepada orang-orang yang memilikinya secara ilegal. Kita masih mengarah kepada Perpol nomor 1 2022 bahwa kepemilikan senjata api apakah yang kemudian bersifat organik atau yang bisa didapatkan untuk kepentingan olahraga atau rekreasional, misalnya penembakan atau dari institusi penembakan lainnya, itu cenderung berada pada segmen tertentu. Di sisi lain adalah keberadaan senjata api baik yang dalam konteks ini adalah rakitan atau bahkan ilegal, itu cenderung lebih mudah karena orang-orang yang dalam konteks tertentu memiliki demand yang cukup tinggi. Demand inilah yang akhirnya menjadikan keberadaan senjata api ini tidak hanya kemudian sebagai tools, bisa jadi kemudian sebagai gaya hidup yang di sisi lain akhirnya dimanfaatkan untuk tindakan kejahatan. Yang kedua adalah tidak adanya infrastruktur hukum dalam konteks ini adalah yang secara rigid gitu mengatur kepemilikan senjata api yang lebih luas, kemudian mengarah kepada bagaimana kemudian ini dimanfaatkan jika memang berada pada tingkatan olahraga atau kemudian kebutuhan lainnya, sehingga kita tidak bisa kemudian memilah-milah apakah memang keberadaan ini hanya sekedar mohon maaf misalnya yang bersifat ilegal itu kemudian dimiliki secara asing oleh orang-orang tertentu, atau di sisi lain yang awalnya dimiliki untuk kebutuhan olahraga akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian melakukan kejahatan. Berarti ada sindikat yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran senjata api rakitan dan juga ilegal ini susah diberantas begitu? Ya, saya pikir akhirnya keberadaan aparat penegak hukum tidak lagi berada pada ranah untuk menunggu terjadinya kasus lebih lanjut. Jadi tentu harus bisa melakukan tracing saat kemudian orang ini memiliki senjata api, maka pendekatan yang harus kemudian dilakukan pertama adalah dari mana senjata api ini berasal. Dari sinilah kemudian bisa dipetakan titik-titik yang memang akhirnya menyuplai ke tindakan atau kemudian senjata api tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang pendekatannya bersifat represif, maka yang harus kemudian ditekan adalah keberadaan dari pihak-pihak yang menyediakannya baik secara ilegal ataupun secara legal dengan kriteria yang cukup ringan. Itu yang seharusnya bisa memberikan efek jerak kepada orang-orang yang memang berpotensi untuk dapat melakukan kejahatan lanjutan. Yang ketiga, akhirnya efektivitas ini menjadi lebih tumpul karena seringkali orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan lebih mudah untuk mendapatkan senjata api ini baik kemudian secara ilegal atau secara rakitan, baik dalam konteks yang home industry atau memang ini didapatkan secara secara masif gitu melalui toko-toko yang memang menjual ini secara secara black market, kurang lebih demikian, Mbak Valen. Iya, ini bisa dikatakan apakah memang polisi susah mengusut untuk penyuplai senpi itu sendiri, Pak Luki, sehingga ini yang menjadi salah satu faktor kenapa senjata api ilegal ini masih bisa berkeliaran dengan mudah tampaknya. Ya, saya pikir tentu pihak kepolisian memiliki berbagai pendekatan investigatif yang saintifik gitu ya. Sehingga saat kemudian terjadi tindakan seperti ini, orang yang kemudian harus diidentifikasi pertama adalah orang-orang yang memang menjadi pelaku. Sehingga dalam konteks ini pula lah mudah terpetakan gitu ya dari mana ini berasal, dari mana kemudian mereka mendapatkan, dengan cara apa, di titik mana. Sehingga yang pertama tentu melakukan mapping of crime itu menjadi penting. Yang kedua adalah tentu kenapa kemudian ini menjadi berlarut-larut dan cenderung sulit, karena seringkali orang-orang yang menyediakan senjata api ini tidak bisa mendapatkan hukuman yang lebih kuat lagi. Jadi alih-alih kemudian orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan dengan senjata api ini dalam konteks street crime tersebut, orang-orang yang kemudian menyediakan ini cenderung tidak mendapatkan hukuman yang bersifat represif atau bahkan memberikan efek jerak kepada pelaku-pelaku lainnya. Yang ketiga, akhirnya kepolisian agak kesulitan juga saat ini beredar dari tangan ke tangan karena tidak lagi menyelesaikan dari dari hulunya, tapi di sisi lain akhirnya lebih bagaimana kemudian pencegahannya ini berada di hilir dan tindakan kejahatan dengan menggunakan senpi ini malah kemudian menjadi marak dan diimitasi oleh pelaku-pelaku lainnya. Iya, tentu ini juga jadi alarm. Semoga memang polisi bisa lebih tegas lagi, terutama dalam pemberantasan penggunaan ataupun pembuatan peredaran senjata api ilegal yang tentu ini juga meresahkan masyarakat. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam, kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Bapak Luki Nur Hadianto. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam.